Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam yang tertuju kepada Prof. Agus Purnomo. Perkenalkan saya Steven Julian Wijaya selaku mahasiswa S2 dari ULBI, jurusan Manajemen Logistik dan SCM. Saya dari kelas 11B dengan NIM 211-2532. Saya akan mempresentasikan tugas akhir semester ini yang bertujuan dengan untuk membahas konteks strategis PT Astra melalui unit bisnis otomotif dan manufakturnya menghadapi tekanan bisnis besar akibat perubahan landscape global supply chain pasca pandemi, geopolitik, dan juga tuntutan ESG. Jadi di yang saya ingin bahas untuk keterkaitannya adalah selama 2 dekade terakhir, strategi supply chain perusahaan sangat mengandalkan. Nah, ada 4 hal ini, Pak. Ada global sourcing berbasis cost efficiency, supplier, land inventory system, centralized manufacture. Tapi kini itu perusahaan menghadapi tantangan multidimensi seperti geopolitik, trade war, carbon reduction dan ESG, dan juga disrupsi teknologi. Nah, selain itu ada masalah inti juga. Masalah intinya ada di cost efficiency, resilience, dan sustainability. Nah, data simplifikasinya ada 65% komponen berasal dari Asia Timur dan yang tertera sepertinya ya. Nah, mahasiswa seperti saya disuruh untuk menghasilkan output berdasarkan seperti digital maturity assessment dan juga 3-year transformasi roadmap. Langsung aja saya bahas karena waktunya nggak banyak, hanya cukup 5 menit. Saya akan langsung membahas keringkasan eksekutif dan imperatif strategisnya saja. Jadi kondisi saat ini, skor kematangan digitalnya itu di Astra itu cuma 2,5 dari 5. Nah, gap kritisnya itu kematangan integrasinya 2,2 dibanding 5 di bawah rata-rata jadinya. Kenapa? Karena 3 platform TMS itu berbeda, 5 sistem UMS-nya berbeda, dan hanya 30% integrasi API, koordinasi manual via WhatsApp. Ya, itu biasa-biasanya untuk menangani ini ya, walaupun misalnya mereka punya Slack, atau misalnya punya aplikasi berbeda dalam untuk berkoneksi segala caranya dengan customer, atau misalnya dengan sesama timnya. Nah, tapi masih kemungkinan besar mereka menggunakan WhatsApp. Nah, tidak terintegrasi dan analitiknya terbatas, latensi data 24 sampai 48 jam. Nah, imperatif strategisnya apa? Gapnya mendesak, biaya tidak bertindak, dan momentum sekarang. Teknologinya matang, pasarnya menuntut, investornya mengawal. Nah, cuman gap mendesaknya ini apa? Tanpa akreditasi digital, strategi adaptif organizasional akan gagal dieksekusi. Nah, biaya tidak bertindak nih, karena kompetitor merebut keunggulan regional, gap ESG melebar, talent drain. Jadi gini, sekarang perusahaan-perusahaan supply chain itu atau perusahaan otomotif atau apapun itulah perusahaan yang ada di Indonesia memang belum banyak menerapkan ESG. Tapi di soal ini dan di faktanya di dunia ini mulai dari Eropa dan sebagainya, perusahaan itu sudah dilirik oleh investor yang memiliki nilai ESG-nya. Investor itu hanya mau ingin invest kepada orang-orang yang memiliki nilai ESG. Jadi kalau Astra tidak melakukan adaptasi dengan ESG, Astra pun akan terkikis, Pak. Nah, kita akan membahas untuk penilaian kematangan digitalnya ya. Saat ini tuh ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Nah, sekarang ini Astra ini masuknya ke integrated menengah. Targetnya itu masuknya ke intelijen aja lah, kita nggak usah muluk-muluk ke level 5 ya. Nah, dengan caranya apa? Evaluasi sistem inti ini. Ada ERP, DMS, WMS gitu. Nah, karena di sini itu kalau kita lihat implementasi bertahap dulu dari fondasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Mulai nih kalau di tahun pertama fondasi gimana? Kita lihat pakai GPS tracking 80% armada. Jadi 80% armadanya dipasangin GPS tracking, dipakein AI forecasting buat ngelihat top 100 SKU-nya. Nah, bukan di tahun sorry, di tahun pertama kuartal 3 dan kuartal 4 yang melakukan integrasi, implementasi mulai masuk ke For Wahana, terus ada konsolidasi TMS atau di Oracle OTM, terus portal supplier fase 1, jadi udah nggak gunain WA lagi gitu. Nah, terus di tahun keduanya mulai di kuartal satunya dan kuartal 2-nya masuk ke control tower dan AI. Kuartal 3 dan kuartal 4-nya masuk ke digital twin dan ekspansi nih. Ekspansi gimana? Ekspansinya masuk ke portal supplier dan regional control tower. Nah, tahun ketiganya otomatisasinya itu masuk di kuartal 1 dan kuartal 2-nya otomasi AI, mulai dari pergudangannya, warehousingnya menggunakan WMS. Terus perspektif analytics engine, optimization inventory dinamis, pilot blockchain traceability menggunakan blockchain nih untuk menunjukkan bahwa adanya transparansi di sini. Nah, eh
Kalau kita lihat di sini ada kasus investasi dan faktor sukses kritis. Kasus finansialnya itu sekarang itu total investasinya 245 miliar dolar selama 3 tahun. Manfaat persumbernya itu kalau dibandingkan peningkatan akurasi forecastingnya itu sebesar 37 miliar Pak dolar. Nah, penghematan transportasi 28 miliar dolar. Sebenarnya ini bisa dibilang miliar, bisa dibilang juta dolar ya, million. Tapi tergantung kita pengen mengasumsikannya gimana aja karena ini kan masih data dummy ya. Terus faktor suksesnya, pertama kita itu harus memiliki komitmen eksekutif, kedua agile delivery, ketiga kemitraan bisnis dan IT, empat change management, dan lima realisasi nilai. Nah, kita masuk ke soal yang reflektif ya. Reflektifnya itu apa? Apakah global efficiency model telah berakhir? Belum jawabannya, tapi sedang bertransformasi. Jadi global efficiency model tidak mati, tapi tidak lagi cukup sendiri. Model baru adalah adaptive efficiency. Yang dimana menggabungkan global sourcing untuk cost advantage dengan regional dan lokal redundancy untuk real science. Nah, terus yang kedua, bagaimana ESG mengubah desain supply chain? Faktanya ESG dari nice to have menjadi desain constant yang wajib. Dari yang tadinya cuma untuk pemanis, sekarang itu udah menjadi sebuah hal wajib. Nah, yang terakhir dari ketiga, empat, dan limanya. Tiga, apakah realize science terlalu mahal? Tidak, jika didesain smart sejak awal. Jadi kalau misalnya realize yang mahal itu, misalnya untuk duplicate facility tanpa optimisasi, panic mode dual sourcing. Tapi kalau misalnya mau yang terjangkau gimana? Gitu menggunakan digital twin, demand sensing AI, control tower, dan juga flexible contract. Kesimpulannya apa? Resign mahal jika brute force atau dipaksa mentah-mentah, murah jika power, intelligence, dan flexibility. Jika kalau kita ngebangun intelligence-nya sendiri dan juga fleksibilitas. Nah, yang keempat, apakah kompetensi manajer SCM masa depan? Kita melakukan T-shape skill dengan deep spesialisasi broad integrator. Nah, di sini kita bagi dua, ada hard skill dan juga ada soft skill. Kalau misalnya hard skillnya itu bisa dibilang mulai dari kayak data science literasi atau literasi data science, terus skenario modeling, ESG metrics. Soft skillnya apa? Mulai ke system thinking, terus ke change leadership, geopolitical awareness. Nah, mindset shift terbesarnya ya dari cost-nya, terus problem solvernya, dan efisiensi optimizer. Kurang lebih seperti itu. Karena waktunya juga mepet dan Bapak hanya memberikan waktu kurang lebih 5 menit, tapi ini mungkin lebih banyak sedikit. Terima kasih, saya berhenti di sini saja dan saya akan sharing PPT-nya untuk Bapak baca-baca. Terima kasih Bapak. Saya Ujun pamit undur diri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.